Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini Rijal Rajali sebagai Ketua Kompetensi atau Ketua Jurusan TKJ, yaitu bisa dibilang dengan kepanjangan Teknik Komputer dan Jaringan. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil TKJ. Apa aja sih TKJ itu? Apa aja yang dipelajari tentang TKJ? Di belakang saya sudah ada Mikrotik dan Cisco, yang mana Cisco-nya sudah tidak menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini metode pembelajaran Cisco itu ada dua. Ada yang menggunakan sistem aplikasi dan sistem langsung ke perangkat, yaitu bisa dibilang cukup kompeten sih, cukup memadai untuk metode pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran tentang mikrotik. Di sini mikrotiknya kita sudah tidak menggunakan sistem operasi lagi atau OS. Yang kita gunakan itu sudah ke alat aplikasi, ke alat perangkat mikrotik langsung. Untuk metode pembelajaran mikrotiknya itu kita di sini ada setting DHCP dan yang lain-lain. Pokoknya sistem jaringan yang ada di mikrotik, yang ada di perusahaan-perusahaan itu kita sudah mempunyai metode pembelajaran. Dan keunggulan yang ketiga saya akan menjelaskan tentang keunggulan TKJ. Keunggulan di sini saya mempunyai kelas yang mana kelas prakteknya itu yang mana sudah memiliki alat-alat praktek yang sangat memadai, cukup untuk praktek ketika kita pada saat pembelajaran tatap muka. Yang selanjutnya yang akan sampaikan itu mengenai kerjasama dengan dunia-dunia industri, yaitu kita sudah mempunyai ada perusahaan-perusahaan yang sudah kerjasama. Yang pertama Diginova, Digital Innovation, yaitu yang kemarin kita dipegang oleh Kemenpora, dan fiber optik, yang mana fiber optik itu kita sudah diresmikan dan sudah mengeluarkan lisensi oleh Telkom. Untuk di Jakarta itu kita kemarin peresmian Telkom itu yang pertama kali di DKI atau di daerah Jakarta itu SMK YPIP Petojo. Makanya itu kalian itu jangan ragu-ragu untuk mendaftar di sekolah kita, karena sekolah ini sudah mempunyai kompetensi dan jaringan-jaringan dalam dunia industri. Yang selanjutnya yang akan saya sampaikan fokus pembelajaran. Fokus pembelajaran itu fokus pembelajarannya itu ada 100%, yang mana 30% itu kita diadakan materi atau teori, dan 70% lagi kita fokus praktek di lab. Yang mana untuk anak-anak TKJ itu kita targetnya itu dalam satu lulusan itu, dalam satu tahun itu kita wajib meluluskan anak 99%, kalau bisa kita 100%. Makanya itu fokusnya kita ke sertifikasi. Yang selanjutnya di mana kompetensi itu kita sudah didukung ada LSPP 1, dan untuk selanjutnya LSK nasional, yang LSK sedang berjalan. Untuk tahun ini lisensinya sudah keluar. Untuk LSPP 1 bahan praktek, materi prakteknya sudah terkoordinasi atau tersinkron dengan kurikulum dan silabus, yang mana anak-anak yang mengikuti ujian LSPP 1 itu sudah memiliki sertifikat nasional dan sertifikat berbahan praktek yang tidak akan diragukan lagi oleh dunia kerja. Yang selanjutnya untuk kelas 10 dan kelas 11 kita sudah menyediakan peluang-peluang PKL atau praktek kerja lapangan, di mana itu PKL-nya itu sudah ada beberapa kerjasama dengan bidang-bidang IT dan bidang-bidang toko-toko, istilahnya toko komputer dan perakitan jaringan semuanya. Jadi anak-anak kita sudah tersalurkan. Untuk PKL unggulan itu untuk tahun ini kita sudah memiliki dan kerjasama resmi dengan Telkom, yang mana anak-anak yang memiliki kemampuan khusus dan kemampuan skill kompetensi di atas rata-rata sudah termasuk seleksi dalam PKL Telkom. Untuk lanjutan PKL yang mana saya jelaskan tadi, peluang PKL-nya itu kalian tidak yang berkemampuan dan memiliki skill di atas rata-rata sudah kita tampung di beberapa agen atau perusahaan yang sudah menyediakan tempat PKL. Yang pertama, kita sudah memiliki beberapa toko untuk perakitan komputer.
Yang kedua, tentang teknisi jaringan, Telkom sudah menyediakan wadah-wadah bagi anak yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Makanya itu jangan ragu-ragu untuk masuk ke SMK YPIP Petojo, karena yang pertama kita sudah memiliki akreditasi A, yang kedua untuk aplikasi dan metode pembelajaran serta sarana pembelajaran kita sudah di atas standar nasional. Yang terakhir yang akan saya sampaikan itu, kenapa kita harus sekolah ke SMK YPIP Petojo, yaitu tentang peluang kerja. Dalam peluang kerja kita sudah menerapkan anak-anak, di mana anak-anak itu sudah kita bekali untuk peluang kerja. Peluang kerjanya itu di sertifikasinya ada anak-anak memiliki beberapa sertifikat, yaitu sertifikat Telkom, sertifikat P1, serta sertifikat LSK. Ya, di mana sertifikat tersebut itu sudah cukup untuk membekali anak-anak masuk ke dunia usaha atau dunia peluang kerja. Untuk yang terakhir yang perlu saya sampaikan itu, harapan saya kalian bisa bergabung di SMK YPIP Petojo, terutama di jurusan TKJ, karena kita sudah memiliki guru-guru yang berkompetensi atau tersertifikasi. Yang pertama, guru sudah tersertifikasi. Untuk yang terakhir yang akan saya sampaikan itu, harapan saya kalian bisa bergabung di SMK YPIP Petojo, khususnya di jurusan TKJ. Alasannya kenapa? Karena kita sudah memiliki guru-guru yang berkompeten atau bersertifikat, serta kita memiliki peluang-peluang dunia kerja dan sarana prasarana yang sudah memadai standar nasional. Dan kita sudah bekerja sama di bidang-bidang dunia industri, Telkom, ada beberapa perusahaan lain yang sudah bekerja sama di bidang TKJ. Harapan saya, kalian mari bergabung, jangan ragu-ragu, ayo kita bergabung di SMK YPIP Petojo di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yang akan saya sampaikan salah satu kerjasama dengan kelas industri, yaitu di mana kita sudah bekerjasama dengan perusahaan yang sudah berstandar nasional, yaitu Telkom. Di mana kelas di SMK TKJ YPIP Petojo ini, DKI, kita hanya memiliki satu kerjasama, yaitu dengan SMK YPIP Petojo. Di sini kita pembelajaran Telkomnya itu, di sini kita ada simulasi tentang konfigurasi jaringan, penyambungan kabel, dan pemasangan jaringan ke rumah-rumah. Di belakang saya ini sudah ada simulasi asli tentang pemasangan atau penyambungan dan instalasi ke rumah-rumah. Makanya itu untuk pembelajaran metode dalam fiber optik Telkom ini adalah menggunakan simulasi asli, di mana dalam penyambungan dan instalasinya itu kita sudah berstandar nasional dan sudah menggunakan alat-alat yang khusus berstandar dalam penyambungan fiber optik.